Muibi, Ya, kalian pernah denger cerita atau justru berkunjung ke tempat-tempat terkenal yang ternyata angker gitu belum? pernah gua. Gue lebih ke jarang sih. Nah, biasanya tempat-tempat kayak gini auranya tuh beda banget. Bahkan hawanya bisa kebawa sampai ke rumah. Hah. Entah cuma perasaannya aja atau bahkan sampai ngeganggu aktivitas kita. Hah. Malam ini udah ada 6 cerita dari pendengar kita tentang tempat terkenal yang ternyata gak cuma rame didatengin orang, tapi juga makhluk gaib. Muibi, Ya. cerita tempat angker bersejarah malam ini dimulai dari gue ya. Gue yakin mungkin kalian gak asing sama tempatnya, atau bahkan dulu pas SD atau SMP tuh pernah datang ke sana. Tempat ini adalah Museum Lubang Buaya. Ya. Cerita ini gue dapat dari sebut aja namanya Rian. Kebetulan Rian ini tuh beneran akamsi di sekitaran Lubang Buaya. Dari lahir sampai sekarang dia masih tinggal di sana. Dan sebenarnya dari dia kecil pun Rian ini tuh udah rutin denger cerita tentang Museum Lubang Buaya ini. Entah tetangganya lihat hantu atau ada pengunjung museum yang kayak kesurupan gitu, dan masih banyak lagi. Nah tapi setelah bertahun-tahun tinggal di daerah Lubang Buaya, Rian akhirnya ketemu sama momen dimana dia tuh ngerasain apa yang selama ini dia takutin. Perasaan takut sampai gak bisa tidur berhari-hari bahkan. Perasaan ini tuh muncul pas Rian kedatangan keponakannya yang kebetulan lagi main ke rumahnya. Pengalaman ini terjadi sekitar pertengahan 2023. Pokoknya yang dia inget tuh hari itu tuh kayak hari-hari Covid udah mulai dianggap hilang. Jadi tempat-tempat wisata kayak museum juga udah mulai buka normal lagi. Akhirnya omnya Rian ini main ke Jakarta sekalian mampir ke rumahnya. Nah kebetulan si omnya ini tuh punya anak cowok sekitar 4 tahunan. Sebut aja namanya Dennis. Nah dari datang ke rumah Rian, Dennis tuh udah ngerengek pengen jalan-jalan. Tapi orang tuanya tuh kelihatan capek banget, jadi gak bisa nemenin. Karena kasihan, akhirnya Rian ngeiyain tuh buat nemenin keponakannya ini jalan-jalan. Kebetulan banget si Dennis tuh belum pernah ke Museum Lubang Buaya. Jadi diajak nih sama Rian ke sana. Apalagi itu tuh udah mulai sore menuju maghrib, pasti udah mulai sepi lah di pikirannya Rian. Jadi mereka bisa leluasa jalan-jalan di sana. Udah tuh sama Rian diajaklah keponakannya ke Museum Lubang Buaya. Dan seperti biasa mereka lewat pintu belakang yang kebetulan emang dijaga sama tetangga kampungnya. Jadi bisa masuk gratis. Awalnya tuh gak ada apa-apa. Dennis kelihatan seneng banget kata si Rian. Tapi anehnya Rian tuh ngeliat si Dennis kayak lagi main sama orang lain. Padahal di situ jelas-jelas sepi, cuma mereka berdua doang. Di situ sama Rian didiemin aja, si Dennis lari-larian kesana kesini. Pokoknya yang diingat sama Rian, tangan keponakannya ini tuh kayak keangkat miring terus gitu. Jadi kebayang gak? Kayak lagi digandeng sama orang gitu. Oke. Ya. Di situ Rian masih nyoba buat gak begitu mikirin. Sampai akhirnya pas keponakannya gak tahu lari kemana, tiba-tiba si Rian nih ngedenger ada suara teriakan anak kecil gitu dari kejauhan. Fix banget nih ini suara keponakannya. Di situ kejadiannya tuh pas mendekati maghrib. Dia langsung lari dan pas nyari-nyari, gak taunya keponakannya Rian ini tuh udah berdiri bengong kayak kaku gitu, persis di depan sumur Lubang Buaya. Di situ Rian panik banget, dia takut kejadian kenapa-napa sama ponakannya. Dia langsung ngambil Dennis, ngegotong, dibawa pergi pulang ke rumahnya. Tapi semakin jauh si Dennis dibawa pergi sama Rian, semakin kenceng juga tuh tangisannya Dennis. Si Dennis pokoknya cuma ngomong minta tolong terus. Dan katanya dia tuh ngeliat ada cewek cantik tapi compang-camping pakaiannya, udah berdarah-darah gitu. Terus pelan-pelan lompat ke lubang sumur yang kecil itu. Dan gilanya lagi, beneran bau darah di situ. Sampai rumah si Dennis tuh langsung dimandiin, dibersihin. Tapi katanya bau darahnya tuh masih nempel. Darah busuk, kayak darah yang beneran udah lama banget gak dibersihin. Udah tuh gak berselang berapa lama si Dennis nih akhirnya udah gak nangis lagi. Rian di situ jadi mikir kalau apa yang terjadi di museum tadi ya bukan apa-apa lagi lah, namanya juga anak kecil kan.
Mungkin dia sensitif sama hal-hal yang kayak gitu. Di situ saudaranya Rian tuh langsung cabut. Pas banget ditemenin sama orang tuanya Rian. Katanya mau lanjut mampir ke rumah saudara yang lain, mumpung di Jakarta. Tapi anehnya, kan tadi yang diliatin sosok setan itu tuh si Dennis kan. Tapi di malam itu justru Rian yang ngerasa kayak ketempelan. Tiba-tiba satu badannya Rian tuh kayak pegel banget rasanya, linu sama sedikit demam. Oke. Dia nggak bisa tidur di situ. Rian di situ nyoba nyari obat di rumah, tapi ternyata semua obat tuh habis. Akhirnya mau nggak mau Rian keluar sendiri pelan-pelan buat beli obat di warung. Nah ini gue kasih coba gambaran aja ya. Jadi kampungnya dia tuh emang beneran berbatasan langsung sama si lokasi museum Lubang Buaya ini. Bahkan cuma dibatasin sama tembok doang. Orang-orang sih pada bilang kalau kampungnya itu tuh angker. Tapi di situ Rian cuek aja lah. Dia tetap jalan pelan-pelan. Dan pas dia lagi jalan gitu, tiba-tiba dari kejauhan dia tuh kayak ngedenger suara klakson kenceng banget. Bener-bener ngasal gitu klaksonnya, berisik banget. Tapi anehnya Rian tuh gak ngeliat ada satupun warga yang keluar dari rumahnya. Kayak gak ada yang ngerasa keganggu gitu. Udah tuh si Rian coba buat fokus jalan terus biar cepet sampai warung. Suara truk tadi tuh kedengeran makin kenceng gitu, kayak sengaja masuk ke wilayah museum. Dan gak tahu kenapa di situ Rian tuh jadi khawatir kalau ada apa-apa dalam sana. Akhirnya Rian coba ngedeket ke arah pintu tuh. Dan semakin Rian deket sama pintu, dia semakin ngedenger suara bruk, bruk, bruk. Kayak langkah kaki orang berbaris gitu, pakai sepatu boots. Nah makin lama dia tuh ngedenger suaranya tuh kayak makin deket gitu. Nah gilanya pas Rian ngeliat ke arah gedung-gedung museum, jelas banget dia ngeliat kayak ada barisan orang baris panjang banget, jalannya tegak kayak tentara gitu. Tapi cuma bagian kakinya doang, gak ada badannya sama sekali. Anjir. Di situ sosoknya jalan aja terus dan arahnya tuh kayak menuju ke sumur Lubang Buaya, kata si Rian. Di situ Rian bener-bener takut, dia pengen buru-buru pergi dari situ. Dan pas banget baru balik badan, bukannya dia yang teriak, tapi tiba-tiba dari dalam wilayah museum itu kedengeran ada suara teriakan cewek. Melengking banget suaranya minta tolong. Rian balik lagi tuh, dia jadi khawatir banget. Takutnya beneran ada apa-apa kan di wilayah museum itu. Akhirnya dia beraniin diri buat nekat masuk ke wilayah museum itu. Biasanya sih nggak boleh ya kalau pas ada penjaga masuk malam-malam ke sana. Nah udah tuh di situ Rian cuma berani ngeliat ke depan doang, fokus sama sumber suara tadi. Tapi katanya Rian sepanjang perjalanan dia tuh kayak terus-terus dibisikin gitu. Suaranya lembut, lirih kayak kesakitan, bilang tolong mas, tolong. Dan katanya bener aja Muhibi, si Rian ini tuh ngeliat dengan matanya sendiri di depan sumur kayak ada banyak banget sosok yang semacam muterin gitu. Tapi ya tadi cuma kaki doang aja, paha sampai kaki bawah doang. Full kayak pakai celana tentara zaman dulu sama sepatu boots yang udah pada rusak gitu. Dan di sini Rian tuh baru percaya kalau keponakannya sore tadi tuh nggak bohong, karena Rian bener-bener ngeliat ada perempuan cantik putih kayak orang Indonesia, tapi rambutnya tuh bondol pirang gitu. Pakaiannya tuh kayak gaun-gaun Eropa zaman dulu yang ada renda-rendanya gitu. Sosok ini tuh berdiri di depan persis sumur, paling cuma selisih 2 langkah doang. Dan lama-kelamaan Rian nih ngeliat sosok perempuan ini tuh berubah. Dari yang awalnya cakep, rapi, tiba-tiba bajunya tuh jadi sobek-sobek kayak kena cambuk gitu. Mukanya tuh pelan-pelan ngelupas dagingnya, merah banget kayak warna darah seger. Terus juga ngucur di berbagai bagian tubuhnya. Wah. Makin lama pokoknya wujud si sosok ini tuh makin gak berbentuk gitu. Dan bener aja gak selang lama cewek itu kayak ngulurin tangannya ke arah Rian. Terus tiba-tiba duar, kayak ada suara senapan ditembak kenceng banget. Tahu gak abis itu apa yang dilihat sama Rian? Apa? Persis sama apa yang dilihat sama keponakannya. Katanya cewek itu bener-bener full darah ngalir, terus pelan-pelan lompat ke dalam sumur Lubang Buaya. Gokil. Padahal lubang sumurnya tuh kecil banget, tapi sosok itu bisa masuk-masuk aja ke dalam sumur itu. Badannya bener-bener jadi kayak kepatah-patah gitu. Tulangnya bisa nyesuaiin tuh buat masuk ke dalam lubang sumur kecil itu. Di situ Rian beneran takut. Gantian dia sekarang yang lari-lari dari tempat itu sambil nangis kenceng kayak keponakannya sore tadi.
Dia udah gak peduli lah sama suara langkah kaki Boots yang ngikutin dia lari. Yang penting di situ dia bisa buru-buru cabut terus balik ke rumahnya malam itu. Intinya beberapa hari setelah itu si Rian tuh ngurung diri di kamar saking ketakutannya. Dan dia juga jadi demam beberapa hari. Jadi emang dia bener-bener istirahat aja di rumah. Nah pas dia akhirnya udah sembuh, dia sengaja nemuin salah satu tetangganya yang kebetulan jadi penjaga di Museum Lubang Buaya. Dia cerita tuh apa yang dialamin beberapa hari lalu. Ternyata katanya penampakan sosok perempuan itu tuh udah sering dilihat sama orang-orang, bahkan warga sekitar. Sosok itu disebut sebagai Fatimah. Katanya sosok ini tuh dulu pas zaman Perang Belanda, bahkan jauh sebelum insiden G30 SPKI, berperan jadi semacam cepu atau tukang pemberi informasi ke pihak Belanda. Yang akhirnya mati diperkosa dan dibunuh gak tahu sama siapa. Dan kalau kata tetangga Rian ini, alasan sosok Fatimah ini suka nunjukin wujudnya dia, itu tuh cuma buat ngeliatin kalau dia itu tuh dulu dapat karma dari apa yang dia lakuin. Dan ternyata masih ada sejarah lain yang bahkan dia sebagai warga lokal tuh belum tahu. Gila, kirain gue tuh sebenarnya ini emang gak valid sih. Kayak orang-orang yang emang datang ke Lubang Buaya misalnya study tour segala macam, itu kan bukan orang daerah sana ya. Itu kan sering banget digangguin sama setannya kan. Kira gue warga desa sana atau kampung sana tuh gak pernah digangguin, ternyata juga kena ya anjir. Iya ya. Natmoy. Ya. Ini ngomong-ngomong soal tempat bersejarah, pasti gak jauh-jauh sama tempat wisata kan? Entah itu dalam bentuk museum, monumen, atau bahkan yang bentuknya tuh semacam taman bermain aja gitu. Dari cerita kiriman ini, gue baru tahu dan gue juga baru yakin kalau ternyata tempat-tempat kayak gitu tuh emang gak cuman ramai didatengin sama manusia aja, tapi juga makhluk gaib atau setan. Sistemnya tuh kayak giliran aja Natmoy. Ini kalau kita manusia datangnya atau ramenya tuh pas siang. Nah kalau mereka kebalikannya, pas malam hari baru tuh mereka pada mulai berkunjung ke situ. Ini cerita yang bakal gue baca ini cerita kejadian mistis di salah satu bekas tempat wisata di Bandung Barat. Dan gue yakin kalian pasti pernah denger juga sih sama tempat ini. Tempatnya itu namanya Kampung Gajah. Iya tahu. Pernah denger ya? Cerita ini diceritain ke kita nih sama orang yang ngalamin kejadiannya. Maksudnya langsung si orangnya ini ya. Tapi gue samarin namanya Andre ya. Oke. Jadi Kampung Gajah ini emang udah tutup atau terbengkalai itu dari sekitar tahun 2017-an. Nah tapi ternyata sampai sekarang suasana horor atau bahkan setan penunggu di sana tuh belum hilang juga. Kenapa gitu? Karena cerita Andre ini beneran baru kayak sekitar tahun lalu gitu kejadiannya. Nah jadi sekitar bulan Desember lalu si Andre ini dapat undangan nikahan dari salah satu sahabatnya yang kebetulan emang domisilinya di Bandung. Pas banget itu hari Minggu. Sebenarnya Andre itu awalnya nggak bisa datang karena hari Minggu itu ada acara sama anak-anak kantornya. Nah tapi H-1 acaranya di cancel karena teman kantornya itu mendadak opname. Nah di situ karena masih sekitar Sabtu sore, Andre mikir ya udah kayaknya masih ada waktu nih buat gue berangkat ke Bandung. Paling-paling ya gue via tol aja bawa mobil, gak akan lama meskipun ya macet lah. Cuman ya at least gue bisa ngusahain nih datang ke nikahannya sahabat gue. Ya udahlah akhirnya Andre tuh mutusin buat malam itu dadakan berangkat ke Bandung. Nah dia gak sendiri nih, dia ditemenin sama pacarnya namanya Karina. Nah mereka tuh buru-buru banget. Jadi kayak karena tiba-tiba berangkat, mereka tuh nyari penginapan atau tempat istirahat di Bandung juga buru-buru gak fokus, ngasal gitu loh. Pas lihat ada yang kebetulan murah, langsung disikat aja. Toh cuman buat istirahat kan. Udah tuh, sekitar jam 8 malam akhirnya Andre sama pacarnya ini berangkat ke Bandung dari Jakarta. Nah di sini nih pengalaman mistisnya baru dimulai Natmoy. Tadi si Andre karena saking buru-burunya, akhirnya dia pesen penginapan ngasal gitu kan, yang penting murah. Nah tapi sebenarnya di sepanjang perjalanan itu Andre sama Karina sama-sama ngecek si penginapannya ini di daerah mana. Dan benar aja Natmoy, setibanya di Bandung, sambil terus ngikutin maps, Andre tuh ternyata salah pilih penginapan. Penginapannya tuh beneran jauh, ada kali sampai ke arah-arah Lembang gitu.
Ya meskipun jauh tapi Andre ini masih mikir, ya udahlah sayang duitnya udah gue pesen juga. Toh kita juga cuman mau tidur aja kan. Ya udah tuh akhirnya mereka lanjut jalan terus sampai mulai masuk ke wilayah yang nggak begitu rame rumah atau warga sekitarnya. Dari kejauhan Andre ngeliat itu kayak ada monumen gede banget Nat, Moy. Bentuknya tuh gading gajah nyilang jadi kayak gapura gitu loh. Dan di situ Andre baru sadar kalau ternyata dia ini diarahin ke penginapan di dalam wilayah Kampung Gajah. Nah si Karina ini tuh dari pertama kali mobil mereka stop di depan gapura ini, dia udah kayak meremin mata gitu sambil baca-baca doa lirih. Si Karina ini emang tipikal orang yang kalau ngeliat sesuatu dia tuh gak mau nyerita langsung gitu loh. Akhirnya ya karena Andre ini gak ngerasa apa-apa, dia lanjutin lah. Jalanan di samping kanan kiri mereka tuh beneran kayak gelap dan masuk hutan-hutan gitulah. Sambil nembakin lampu jarak jauh, si Andre coba fokus nyetir, takut kenapa-napa. Apalagi jalannya emang ya nggak begitu luas lah. Jauh di depan mobil Andre, dia tuh kayak ngelihat ada bayangan hitam gede banget Nat, Moy. Andre ngiranya itu mini truk. Ya udah Andre ikutin lah bayangan itu. Ya kita tahu lah kalau misalkan truk gede jalannya pelan kan. Apalagi ini jalannya nggak rata, terus agak-agak nanjak gitu. Cuman bayangan ini tuh beda aja rasanya. Jalannya kenceng tapi nggak kedengeran ada suara mesin. Yang ada tuh malah kedengeran dan kerasa banget kayak ada dentuman langkah kaki gede banget dari kejauhan gitu. Samar-samar dari bayangan hitam itu, kata si Andre, ada kayak cahaya entah lampu atau apa, tapi warnanya tuh merah terang dan gak begitu gede warna si lampunya ini. Diikutin terus pokoknya sama si Andre sampai bayangan itu berhenti. Pas berhenti, Andre langsung merinding sebadan. Kata Andre ya ini ya, bayangan yang tadi diikutin, yang dia kira mini truk itu, ternyata stop persis di depan patung gajah itu. Bayangan yang dari tadi diikutin itu ternyata ya patung gajah yang ada di sana. Andre yakin banget Nat, Moy. Karena pas dia lihat patung gajah itu, matanya tuh kelihatan kayak terang dan warnanya merah. Jadi seolah-olah si Andre ini diliatin sama patung gajah itu. Udah kepalang tanggung kan, Andre sebenarnya mau muter balik tuh buat cabut. Soalnya emang kebetulan jalanannya lebih luas dari yang sebelumnya. Tapi di belakang patung itu, dia ngelihat udah ada beberapa rumah ala-ala penginapan gitu Nat, Moy. Andre mikir, ya daripada gua harus balik, perjalanannya panjang pun gitu ya, maksudnya kayak gua balik masih jauh lagi nih, ngelewatin hutan pula kan. Ya udah mending gua masuk dulu deh ke area penginapannya. Siapa tahu ketemu sama orang buat barengan turun ke daerah kota. Soalnya si Andre ini udah takut banget, apalagi dia nggak bisa mengandalkan si pacarnya ini yang udah ketakutan lebih dari dia kan. Iya. Udahlah, tanpa pikir panjang dan gak ngomong apa-apa, si Andre langsung ngegas mobilnya masuk ke area penginapan itu. Dia malah ngelihat rumah yang gak tua-tua banget sih, biasa, tapi yang gak keurus gitu Nat, Moy. Dan pas Andre ngelihat, Andre tuh kayak gak asing sama si bangunan ini. Ternyata dia baru ngeh kalau itu tuh penginapan dia yang dia pesen buat malam ini. Karena kan dia ngelihat ya lewat HP online gitu kan. Udahlah, dia jalan ke area parkirannya, stop di situ. Dari mobilnya pun kelihatan dia ngelihat kayak banyak anak-anak lari-lari kecil gitu loh. Tapi pakaiannya itu kayak rompi ala-ala Eropa. Terus rambutnya tuh pada pirang. Dan seremnya lagi, katanya larinya tuh pada cepet. Jadi misalkan pertama Andre ngelihat mereka di pintu depan, pas lari ketutupan tembok, tiba-tiba udah kelihatan di ujung ruangan yang lain. Paham gak? Iya. Jadi kayak tiba-tiba lu ngelihat deket, terus beberapa detik kemudian udah jauh gitu. Cepet ya. Nah namanya masih takut kan ya, Andre sama Karina ini langsung lah buru-buru masuk ke lobi, bener-bener buat nyari orang. Tapi gak ada beberapa detik abis mereka masuk lobi, katanya hawanya tuh berubah drastis. Jadi anget gitu dan sepi banget, kayak gak ada tanda-tanda kehidupan aja. Detik itu juga pokoknya mereka cuma dengar ada suara cowok gitu dari ruangan belakang lobi. Yang mereka dengar suara kayak gini, "Ah, gak usah takut, sini masuk, tunggu di sini aja ya." Karina sih bilang kalau di situ emang ada orang lagi kayak bersih-bersih gitu. Jadi kayak bener lah barusan tuh suara orang yang jaga penginapan. Nah pelan-pelan mereka masuk, mereka jalan, terus duduk di semacam meja bulat ala-ala nikahan gitu. Kebayang gak sih? Iya. Nah di situ Andre beberapa kali semacam teriak manggil penjaga hotelnya itu, tapi nggak ada sahutan apa-apa, nggak dijawab sama sekali. Alhasil ya udahlah, mereka cuma bisa duduk
nunggu di ruangan itu aja. Di situ udah mau ganti hari tuh keadaannya Nat, Moy. Tengah malam banget, udah lewat jam 12-an lah. Ditunggu 10, 15, 20 menit, gak ada sama sekali tuh tanda-tanda orang nongol. Andre udah capek banget di situ, tenaganya udah kuras habis. Dia sebel dan dia niatnya mau ngajak Karina cabut aja. Kalau misalkan gak bisa tidur di situ, ya udah mereka tidur di mobil lah sambil nunggu berapa jam sebelum subuh. Habis subuh mereka on the way tuh ke tempat tinggahan temennya itu. Mandi di mana ntar dia pikirinnya gitu. Pas banget abis si Andre ngomong kayak gitu, barulah kedengeran ada suara langkah kaki Nat, Moy. Makin lama suaranya tuh makin kedengeran, kayak emang ngedeket ke arah mereka. Tapi beneran gak ada siapa-siapa yang datang, aneh banget. Karina tiba-tiba nunjuk ke arah sisi meja bulat yang lain yang ditutupin kayak semacam taplak meja gitu. Ini Karina gak bohong Nat, Moy. Dia ngeliat kayak ada bayangan kaki di pantulan keramik lantainya. Andre juga gak berani buat nyamperin meja lain. Makanya dia pelan-pelan nyoba buat nundukin palanya ke bawah, kayak ngintip ke kolong meja gitulah. Pelan-pelan sambil terus deg-degan di situ tuh. Andre buka taplak mejanya. Dia buka sendiri buat ngeliat sekeliling ruangan. Tapi tahu nggak Nat, Moy? Dari kolong mejanya itu, Andre bisa ngeliat jelas kalau ruangan yang lagi mereka pakai duduk istirahat itu udah banyak banget kaki dan pada jalan kesana kesini. Sesekali Andre langsung sigap naikin kepalanya buat ngeliat ruangan dari atas gitu kan. Tapi kosong. Pas dia coba ngintip ke bawah lagi, katanya di depan mejanya dia ini udah dikerubungin sama banyak banget kaki, kayak lagi berdiri baris ngelingkarin mereka. Padahal nggak ada siapa-siapa. Nggak bilang apa-apa ke Karina, Andre beneran langsung teriak di situ kenceng banget. Karina langsung dia gandeng buat buru-buru balik ke mobilnya. Lari tuh mereka berdua. Karina juga nggak tanya apa-apa, karena dari awal emang udah ngeh aja kalau tempat yang didatengin tuh wingit atau angker Nat, Moy. Syukurnya Andre ini tuh baliknya nggak kenapa-napa. Meskipun kata dia, selama jalan turun ke arah jalan raya, mobilnya dia tuh kayak dikejar sama anak-anak kecil tadi, yang pirang, yang pakaiannya kayak orang Eropa itu. Semua baru bener-bener hilang. Andre baru bener-bener ngerasa dia nggak diikutin siapa-siapa atau nggak diikutin makhluk apapun. Itu pas mereka nyampe ke semacam minimarket yang masih buka 24 jam di dekat situ. Anjir, menurut gue kasihan banget sih yang awalnya mereka cuma mau datang ke nikahan, terus nyari tempat penginapan, nggak taunya malah dapat tempat penginapan yang kayak gitu. Iya, karena memang bener-bener tujuannya dateng nih tidur, udah paginya berangkat lagi. Iya. Tapi ya mereka jadi nggak bisa istirahat sama sekali gitu loh. Cerita yang bakal gue bacain ini juga tentang tempat bersejarah. Tapi kali ini lokasinya bukan di Pulau Jawa, Nat. Ceritanya datang jauh dari Makassar, dari benteng Fort Rotterdam. Cerita ini dialamin sama pendengar Scary Things namanya Icang, waktu pas tahun 2019-an sebelum Covid. Jadi Icang di situ tuh kebetulan masih kuliah di salah satu univ di sana. Mungkin sama kayak teman-teman perantau pada lainnya, selain kuliah tuh Icang juga sering lah ikut kegiatan atau part-time biar nambahin kesibukan plus nambahin uang jajan. Apalagi momen itu waktu pas skripsi. Jadi banyak tuh waktu-waktu kosong yang bisa dia isi cuma skripsian doang. Akhirnya biar padat, diambil lah kesibukan lain, yaitu jadi part-timer gitu, cari part-time. Dia nyari part-time sampai akhirnya diajakin lah sama seniornya buat ikut semacam IO gitu, Bihnat. Karena pengalaman dia ini pertama kali banget nih masuk IO, dia tuh gak tahu apa-apa. Jadi apapun yang disuruh sama seniornya dia ikut aja lah gitu. Kebetulan seniornya itu tuh megang di bagian produksi, kayak nyiapin venue, properti, logistik segala macam gitu. Nah gak perlu nunggu lama, alhamdulillah IO-nya beneran dapet project dan bikin kayak semacam pekan raya budaya gitu. Tapi agak berat, kliennya itu tuh minta venue-nya di benteng Rotterdam, si Fort Rotterdam ini. Tahu sendirilah kalau tempat-tempat wisata kayak gitu kan pasti izinnya susah. Tapi mau gimana lagi kan? Bagi tugas lah Icang sama seniornya. Jadi seniornya tuh kayak ngurus perizinan dan lain-lain. Si Icang tuh dimintain tolong buat survei awal, buat kayak ngecek lokasi, fotoin spot-spot yang enak dipakai tuh di mana aja gitu. Biasalah namanya juga berhubungan sama klien kan, akhirnya jadi kayak sering gak ngenakin gitu komunikasinya. Apalagi soal deadline sama timeline kan. Udah tengah minggu, hari Kamis,
CEO-nya tuh kayak disuruh cepet-cepet lah sama si kliennya buat kayak mana laporannya gitu. Akhirnya semua tim bener-bener kayak pada ngebut tuh kerjanya. Dan karena itu juga Icang juga diminta buru-buru buat survei di hari Jumat. Icang sengaja survei ke sana tuh agak sorean biar nggak ada pengunjung. Jadi dia tuh biar bisa keliling-keliling sambil foto-foto gitulah biar leluasa. Buat beberapa jam awal nggak ada yang aneh-aneh, lancar-lancar aja di sana. Icang juga foto banyak banget spot. Sampai akhirnya dia tuh tiba-tiba sakit perut Nat. Udahlah Icang buru-buru tuh nyari toilet buat boker di situ. Icang masuk ke toilet umum di sana dan kebetulan toiletnya itu tuh di salah satu bangunan benteng. Pintu toiletnya tuh juga nggak ketutup full, jadi kayak di bawahnya tuh ada kayak selah gitu loh, biasa Nat, kayak kamar mandi umum gitu kan. Udah tuh Icang masuk kamar mandinya, nggak ada siapa-siapa. Pas Icang lagi di toilet, tiba-tiba suara pintu kamar mandinya, bukan bilik ya, pintu kamar mandi tuh kebuka. Dan dia dengar ada langkah kaki masuk. Suaranya tuh kayak suara high heels. Ya lu kebayang lah suara high heels gimana kan. Nah tapi si Icang tuh denger ini tuh kayak ada suara cewek yang ngobrol. Padahal kan dia masuk ke toilet cowok kan. Dan pas Icang dengerin obrolan tuh aneh banget Nat. Kayak bukan bahasa Makassar ataupun bahasa Indonesia gitu loh. Jadi makanya Icang tuh gak ngerti yang diomongin tuh sama si cewek-cewek ini tuh apa gitu. Icang tuh agak teriak lah karena dia tuh mau ngingetin si cewek-cewek ini kalau mungkin bisa jadi cewek ini tuh gak tahu kalau ini kamar mandi cowok gitu. Nah tapi pas Icang ngingetin, si cewek-cewek ini tuh seketika diam beberapa detik. Terus gak gitu lama dia ketawa cekikan nyaring banget Nat. Tiba-tiba gagang pintu toiletnya tuh kayak ada yang ngebuka paksa dari luar berkali-kali kayak cekrek gitu. Pas Icang lihat, persis di bawah pintu bawah itu yang ada sela-selanya, dia ngeliat ada kaki cewek bener-bener kayak semacam pakai high heels gitu, tapi nggak napak di lantai. Icang tuh teriak-teriak buat kayak semacam ngusir sosok itulah biar pergi dari depan toilet itu. Nah bukannya pergi, pelan-pelan malah kelihatan kayak ada rambut lurus, kaku, panjang turun kelihatan dari lubang pintu toiletnya itu. Turun, sampai dek gitu. Akhirnya kelihatan jelas tuh, kening si cewek ini. Putih banget halus kayak gak ada kerutan sama sekali. Jadi Icang tuh diintip sama sosok ini lewat lubang pintu toilet Nat. Jadi lu bayangin aja, ada orang nih ngintip di bawah pintu gitu, tapi kakinya masih lurus. Nah kepalanya tuh turun ke bawah sampai ke lantai. Jadi kayak patah gitu loh badannya. Icang tuh langsung lah kayak ngedobrak pintu kenceng banget. Dan pas dia dobrak, pas kebuka tuh pintunya, toiletnya tuh bener-bener kayak balik ke semula gitu. Kosong, gak ada siapa-siapa dan cuman sendirian. Di situ tuh Icang bener-bener langsung kayak buru-buru cabut dari toiletnya karena dia takut banget lah. Ternyata rencana Icang tuh gak segampang itu Nat. Icang tuh jalan agak cepet ngelewatin lorong-lorong. Dan kata dia, hampir setiap jendela gedung lain yang kebetulan dia lewatin, dia tuh ngeliat ada sosok yang sama terus-menerus ikut jalan sejajar sama Icang. Sosoknya cewek, tingginya tuh kayak 2 kali lipat dibanding Icang, kayak 2 meteran lebih. Kulitnya putih kayak bule, rambutnya lurus, hitam, kaku, panjang, pakai gaun kayak renda-renda gitu, tapi banyak banget bercak darahnya. Nah, Icang sadar berarti itu noni Belanda tuh di situ. Makin cepet Icang jalan, sosok itu tuh dari kejauhan juga kayak ikut tambah cepet gerakannya. Bahkan misal nih, bangunan tempat si cewek ini jalan tadinya udah habis, dia bisa tiba-tiba tembus pindah ke gedung sebelahnya. Pokoknya Icang tuh sambil baca-baca doa, jalan aja terus kayak. Tapi dia tuh ngerasa kayak kok gak nyampe-nyampe gitu. Pas dia nengok ke arah jendela samping, ternyata pas banget udah gak ada gedung lain di seberangnya. Jadi sosok yang ngikutin dia tuh kayak kemana gitu kan. Bingung lah tuh si Icang. Ternyata sosok itu gak hilang Nat. Sosok itu pindah sekarang satu lorong sama Icang, persis di depan Icang gitu. Udah tuh si noni Belanda ini senyum lebar banget sambil kayak ngelambain tangannya ke Icang gitu. Ya takut lah Icang lihat kayak gitu kan. Dia langsung balik badan, lari kenceng tuh sebisa mungkin. Pokoknya dia gak mau ketemu sama si sosok inilah gitu. Dia lari lah entah kemana biar ngehindarin si noni ini. Benteng itu kan bentukannya kayak ruangan yang banyak banget disambungin semacam connecting door gitu kan. Nah Icang tuh milih lah tuh ngasal gitu buat masuk-masuk ke pintu-pintu yang ada di depan dia. Tapi si noni ini juga kayak ngikutin terus Nat. Gak lari tapi melayang, tembus dari satu tembok ke tembok yang lain gitu. Pas banget dari kejauhan, Icang tuh ngeliat ada kayak pintu gitu di sudut lorong, yang kebetulan ada kayak bayangan beberapa orang yang baru masuk ke dalamnya. Ya Icang sadar lah, oh berarti ada orang. Dia masuklah ke sana buat biar nggak sendiri gitu. Baru banget dia masuk, tiba-tiba pintu ruangan di belakang dia itu kayak ketutup angin kenceng banget, kayak langsung bruk gitu. Icang kaget lah
Dan ditambah lagi dia makin kaget pas dia masuk ruangan itu ternyata kosong, gak ada siapa-siapa. Cuman ada kayak beberapa benda-benda peninggalan gitu di dalamnya. Terus ada kayak semacam akuarium gitu, satu-satu gitu ala-ala museum gitulah. Pas gua googling sih di internet, ternyata si Icang tuh kayaknya ada di lantai paling atas benteng itu, Binat. Di ruangan ini tuh juga Icang yakin banget dia sendirian. Tapi dari pantulan kaca akuarium itu dia bisa ngelihat dari benda-benda itu tuh kayak Icang ngelihat di kanan kirinya ada kayak orang lalu lalang, beneran kayak ada banyak orang di ruangan situlah. Pas Icang coba ngedeket ke salah satu benda koleksi di ruangan itu, Icang tuh inget banget dari pantulan cahaya ada dia lagi berdiri kaku sambil badannya gemeter. Nah, kenapa gemeter? Karena kata Icang, di sisi kanan sama sisi kiri dia itu dari pantulan kaca, dia ngeliat ada kayak sosok noni Belanda tinggi banget, Nat. Si Icang tuh yang udah termasuk tinggi, posturnya tuh cuman kayak setengah badannya si noni Belanda itu kalau dilihat dari kaca. Ya lu bayangin lah, berarti masa tinggi itu kan si noni itu. Iya. Itu jadi pengalaman pertama dan terakhir Icang buat main ke benteng Fort Rotterdam sendirian karena dia udah gak berani tuh ngide buat kesana lagi. Untung banget pas kejadian di sore itu beres, dia tuh udah bisa cabut lah dari sana. Besokannya pas dia nyampe ke kantor IO itu, akhirnya Icang ceritalah semua kejadian yang dialamin waktu pas di benteng itu ke seniornya. Awalnya si seniornya Icang tuh kayak gak percaya sama cerita Icang, dikira halu gitu. Apalagi dia tahu kalau Icang tuh datang ke sana waktu pas sore. Tapi pas Icang liatin hasil jepretannya, si senior baru sadar karena di foto itu banyak banget Nat sosok-sosok yang masuk ke dalam fotonya. Hah? Jadi sosok-sosok tuh banyak yang ketangkap sama kameranya dia? Iya. Anjir. Berarti emang energinya gede banget ya? Iya, gede banget lah kalau udah masuk ke foto gitu kan. Tapi emang cukup membingungkan sih untuk sendirian ngide ke benteng tuh. Iya. Emang udah di luar nalar sih menurut gua. Jadi ya. kayak uji nyali ya. Iya. Muibi, Iya. masih ngomongin tentang tempat-tempat bersejarah, tapi kali ini yang bakal gue ceritain bukan tentang tempat si bersejarahnya ini, tapi tentang tempat tinggal atau lingkungan di sekitarnya. Gue gak tahu kalian pernah denger gak tempat ini. Namanya tuh Jembatan Cincin di daerah Jatinangor. Nggak pernah gue. Nggak pernah gua. Nah, lokasinya ini tuh persis banget samping-sampingan sama Universitas Pajajaran. Oke. Jadi jembatan cincin ini tuh kayak jembatan batu yang udah dibuat dari zaman Belanda dulu. Katanya sih dulu digunain buat jadi jalur kereta pembawa hasil bumi gitu. Persis di bawah si jembatan ini ada pemakaman umum terbuka. Kelihatan banget lah kalau dari atas. Dan yang nambah serem itu, di sana tuh ada semacam urban legend gitu, namanya polling atau pocong keliling. Biasanya nyamperin anak-anak kosan di sekitar jembatan cincin. Cerita ini gue dapetin dari salah satu pendengar Scary Things yang dulu kuliah di Universitas Pajajaran. Oke. Dan kebetulan banget dia tuh emang ngekos di sekitaran jembatan cincin itu. Namanya kita sebut aja Genta. Dia sebenarnya selama tinggal di sana tuh udah tahu tentang cerita-cerita urban legend itu. Tapi ya dia cuek aja, toh juga dia gak pernah dikasih lihat selama ini. Buat gambaran aja, jadi jembatan cincin itu secara lokasi beneran deket sama salah satu semacam pintu kecil gitu buat masuk ke wilayah kampus. Dan kebetulan gedung fakultas Genta tuh juga deket sama pintu itu. Makanya biar dia gak bawa kendaraan, dia milih buat ngekos di daerah situ biar deket. Apalagi dia tuh aktif ikut kegiatan UKM yang sering sampai malam-malam. Jadi si Genta ini selama kuliah dulu tuh ikut semacam UKM atau ekskul musik gitu, dimana emang rutin ada kegiatan bulanan konser kecil-kecilan di fakultas. Biasanya tuh konser baru mulai abis sholat isya sekitar jam 8 malam, dan selesainya tuh di jam 12 malam. Oke. Itu baru selesai acaranya doang tuh, belum buat panitia yang emang harus beberes dan evaluasi setelah itu. Apalagi kalau udah kena minuman alkohol, bisa sampai nginep lah di tempat. Di sini Genta tuh jadi salah satu peminum juga lah. Nah pas banget malam itu tuh lagi ada acara buat semacam penutupan kepengurusan lah. Pesta besar tuh mereka, konser sampai malam banget. Pokoknya banyak banget yang sampai pada tepar di ruangan itu. Emang sebenarnya pilihan paling better di kondisi itu tuh sekalian nginep di kampus aja bareng-bareng, besoknya baru balik. Tapi gak tahu kenapa Genta malam itu tuh maksa banget buat balik ke kosan dalam kondisi tuh mabok banget. Udah tuh Genta mutusin buat cabut sendiri jalan kaki.
Soalnya di situ dia juga mikir deket ini kosannya dia. Itu udah sekitar jam 1 malam. Dia jalan tuh pelan-pelan sambil badannya tuh kayak goyang-goyang gitu. Apalagi jalanannya tuh gak rata. Di sekitar sana emang banyak warga yang kayak melihara anjing buat ngejaga rumah. Tapi anehnya setiap Genta jalan ngelewatin rumah-rumah warga, anjing yang awalnya pada di kandang udah tidur tiba-tiba bangun terus ngegonggongin Genta gak berhenti-berhenti. Gak tahu kenapa tuh. Bahkan di beberapa rumah yang kebetulan gerbang rumahnya gak ketutup, anjing-anjing itu pada keluar, kayak ngikutin ngejar si Genta. Di situ dia lari, tapi bener aja si anjing-anjing ini tuh masih ngikutin si Genta, tapi jaraknya tuh gak terlalu deket. Sampai akhirnya Genta tuh sampai di pertigaan gitu, dimana salah satunya tuh ke arah turunan nanjak. Dan anjing-anjing itu tuh berhenti ngejar, gak gonggong lagi. Mereka cuma nundukin kepala terus muter balik badannya ke kandangnya. Ternyata pas Genta ngeliat ke arah depan lagi, pas banget sama pertigaan turunan itu, kayak ada sosok yang berdiri, tinggi, ramping, pakai kain serba putih dari atas sampai bawah. Dan itu tuh pocong. Tapi balik lagi, karena Genta lagi dalam pengaruh alkohol, jadi dia gak sadar aja pada saat itu. Dia tuh cuma ngelewatin sosok itu, terus bilang, "Punten." Di sini sosok ini tuh gak ngejawab, tapi cuma ngangguk-ngangguk. Tapi nganggukannya tuh jadi gak berhenti-berhenti. Jadi ngangguk terus-terusan aja. Ih, creepy banget. Di situ baru tuh Genta mulai sadar kalau yang dia sapa barusan tuh bukan orang. Genta nyepetin jalannya, dan pas Genta ngeliat ke arah belakang, sosok si pocong ini tuh berdiri tiba-tiba. Terus sosok itu tuh gak lompat, tapi langsung jatuh gitu aja ke tanah. Terus kayak ngegelinding muter-muter sampai jalanan turunan ke bawah. Kenceng banget sampai akhirnya hilang. Pelan-pelan Genta tuh sadar, langsung lari ketakutan. Soalnya malam itu tuh dia bener-bener sendiri di jalanan kampung itu. Nah pas udah sampai gerbang depan halaman kosannya, Genta baru inget kalau tote bag dia tuh ketinggalan di kampus. Padahal di situ isinya ada kunci gembok kosannya dia. Kalau kunci kamar kebetulan dia tuh selalu nyimpen di dalam sol sepatunya, jadi masih aman. Karena Genta juga udah gak mungkin buat balik lagi ke kampus, dia tuh udah ketakutan banget kan ketemu pocong tadi. Dan dia mau teriak-teriak juga gak enak nih, pasti orang-orang kosannya udah pada tidur. Akhirnya pelan-pelan si Genta mau gak mau manjat gerbangnya tuh biar dia bisa masuk. Udah masuk ke halaman depan, pas Genta mau ngebuka pintu utama kosannya, tiba-tiba ada suara kayak rantai gemerincing gitu. Terus kayak suara gerbang karatan kebuka gitu. Genta ngeliat sendiri kalau tiba-tiba pintu gerbang kosannya tadi tuh kebuka segembok-gemboknya. Di situ Genta langsung masuk, dia udah merinding banget. Dia buru-buru ngambil kunci kamarnya, terus langsung ngebuka pintu kamarnya. Akhirnya dia masuk, di situ dia langsung cuci mukanya buat nyadarin diri dia. Terus dia nyoba ngechat temennya yang masih di kampus buat simpenin tote bag yang ketinggalan itu. Udah tuh di situ Genta mau langsung tidur karena udah gak kuat. Ini katanya Genta ya, pas dia jalan ngedeket ke arah kasur, tiba-tiba kedengeran kayak ada suara sesuatu ngetok ke jendela kamarnya gitu. Kebetulan jendela kamarnya tuh beneran ngarah ke jembatan cincin dan kuburan di bawahnya, Moebi. Pas disamperin sama Genta, gak ada apa-apa yang ngetok ke jendela kamarnya. Yang ada malah kuburan bawah jembatan cincin yang kerasa rame banget dari kamar si Genta. Dan kalian tahu kan bentuk batu nisan biasa yang dari kayu warna putih, terus ada beberapa yang bentuknya unik kayak ukiran gitu. Nah entah kenapa Genta tuh bisa bilang kuburan itu rame karena dia yakin banget kalau satu persatu batu nisan itu makin lama kayak makin gede dari kejauhan. Terus kayak nyaru gitu wujudnya, tiba-tiba jadi pocong. Ih, anjir. Semuanya kayak tiba-tiba naikin pandangannya dari kejauhan, persis ngeliat ke arah jendelanya Genta. Wah di situ Genta langsung lompat ke kasurnya, tutupan pakai selimut. Itu hawanya beneran berubah drastis, tiba-tiba dingin banget. Tapi tiba-tiba ada suara dek 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 dari pintu kamar si Genta. Dia nih ngedenger ada yang ngetok-ketok pelan banget gak berhenti-berhenti. Di situ Genta bingung banget tuh mau ngecek, dia soalnya takut banget kan, itu takutnya ada pocong lagi. Tapi tiba-tiba si Genta nih ngedengar dari depan ada kayak suara temennya bilang, Tak, ini tasmu. Oh berarti itu teman kampusnya dong yang tadi dititipin tasnya si Genta. Di situ Genta belum ngerasa ada yang aneh, dia langsung buru-buru bangun terus nyamperin ke arah pintu kamar buat ngebuka pintu. Pas dia buka,
mulutnya Genta tuh kayak kaku gitu rasanya, gak bisa keluar suara apapun. Yang ngetok itu tuh pocong yang terus-terusan jedot-jedotin kepalanya ke pintunya si Genta. Oh shit. Pokoknya itu doang tuh pengalaman malam itu yang diingat sama si Genta. Soalnya abis itu dia langsung black out aja katanya dari pandangannya. Bangun-bangun udah keras terang sama berisik suara aja. Jadi ternyata pas dia bangun paginya, dia tuh kebangun dalam posisi tiduran di lantai. Masih pakai baju yang sama pas dia pakai ke kampus semalam. Terus pintu kamarnya tuh kebuka. Dan dia itu dibangunin sama tetangga-tetangga kosannya yang takut si Genta kenapa-napa. Dan pas tetangga-tetangganya tuh pada ditanyain semalam dengar suara ketokan atau enggak, kata semua tetangga kosannya dia gak ada yang dengar suara berisik apapun. Wow. Oh. Gue yakin sih sampai sekarang di daerah Unpad ya Nat itu. Ya, Gue yakin sih anak-anak kosan di sana pasti akan sering digangguin sama si Polling itu. iya benar sih. Sebel sih pasti karena orang-orang pasti ngiranya siapa namanya tadi? Genta. Genta ini kayaknya halu ya. Maksudnya orang-orang ngiranya, cuman ya kalau misalkan kita ngerasain sendiri sih pasti sebel juga jadi Genta ya. Iya. Natmoy. Iya. Kalian biasanya tahu cerita atau informasi tentang tempat-tempat angker gitu dari mana aja sumbernya? Biasa dikirimin sama pendengar kita sih. Iya. Kalau gua jujur emang sekarang salah satunya lewat konten-konten di YouTube. Maksudnya gue emang sekalian lihat-lihat lah atau riset-riset gitu. Konten-konten semacam investigasi live gitu, kayak nyamperin ke tempat-tempat angker atau terbengkalai gitu, uji nyali lah. Ya. Kalian juga pasti pernah nonton konten-konten investigasi yang kayak gitu juga kan? Perasaan lo pas nonton gimana? Ikutan ngerasa hawa dari tempat yang lagi investigasi gitu nggak? Iya ke bawah sih, beneran. Emang creepy kan soalnya vibes-nya. Kadang suka merinding juga. Nah, sama nih. Ini tuh mirip banget sama apa yang dirasain dan dialamin sama salah satu pengirim cerita ini nih. Tapi kalau di sini dia posisinya gak cuma jadi penonton aja. Bahkan dia jadi orang yang ngelakuin investigasi ke tempat angker itu. Oh. Ini cerita lama dari salah satu pendengar kita. Sebut aja namanya Bastian ya. Jadi Bastian ini sekarang emang udah kerja di daerah Jakarta Utara. Tapi dulu dari kecil sampai SMA dia itu tinggal di daerah Magelang, kota kecil di Jawa Tengah yang berbatasan langsung sama Jogja. Dan kata dia, dengan umur kota Magelang yang udah lebih dari 1000 tahun, udah pasti banyak bangunan-bangunan bersejarah di sana. Iya. Oke. Dan ya namanya anak SMA, rasa penasarannya tinggi gitu ya. Apalagi si Bastian ini ngaku kalau dia emang punya skill videografi dan editing yang lumayan lah, dan bisa dibilang cukup terkenal di daerahnya dia. Jadi salah satu content creator ala-ala gitu di daerah Magelang pada saat itu. Oke. Nah Bastian ini akhirnya nyoba lah buat bikin konten-konten horor gitu, bentukannya investigasi. Tujuan pertama mereka buat istilahnya dalam tanda kutip pelatihan itu adalah bekas rumah sakit Ibnu Sina. Katanya yang enteng-enteng dulu lah, baru terbengkalai beberapa tahun yang lalu aja katanya. Sebelum mereka untuk berikutnya datang ke tempat-tempat yang emang udah puluhan tahun terbengkalai. Jadi kayak mereka ngerasain ini level 1 gitu. Iya. Nah, tapi Bastian bilang kalau di tempat ini dia kayak masuk ke wahana rumah hantu, Natmoy. Cuman bedanya setan atau gangguan-gangguannya itu beneran, bukan bohongan. Di sini Bastian gak sendirian, dia ditemenin sama temen deketnya namanya Adit. Buat gambaran aja, jadi rumah sakit Ibnu Sina ini tuh salah satu rumah sakit Islam di Kabupaten Magelang yang baru dibuka tahun 2008. Tapi cuma bertahan 4 tahun aja sampai 2012. Alasan penutupannya sebenarnya nggak ada serem-seremnya atau nggak ada hal-hal mistis gitu ya. Alasannya tuh alasan profesionalitas saja terkait pelayanannya gitu. Bisa dibilang secara lokasi rumah sakit ini emang nggak strategis aja, dan kebetulan di sekelilingnya emang gelap. Namanya pinggir jalan provinsi juga gitu kan. Katanya sih gitu alasannya. Udah tuh, mereka berdua akhirnya berangkat lah sekitar jam 9-an malam ke lokasi yang mereka tuju. Karena di tempatnya juga gak ada yang jaga dan persis di pinggir jalan, makanya Bastian ini perlu buat nitipin motornya dia
ke semacam warung nasi goreng gak jauh dari rumah sakit ini. Mereka sekalian makan dulu lah di sana. Si penjual nasi gorengnya ini sempat nanya ke Bastian kenapa kok malam-malam ke daerah situ. Nah sama Bastian dijelasin lah, tapi dia ngakunya buat tugas sekolahan karena takutnya dia malah dilarang nih sama si bapak-bapak penjual nasi goreng ini. Takutnya dicepuin juga ke warga sekitar. Nah bapak penjual nasi goreng ini cuma ngingetin aja, hati-hati. Soalnya emang si tempat ini nih, si rumah sakit ini sering dijadiin semacam lokasi ngilmu sama beberapa oknum. Katanya biasanya orang banyak yang suka diliatin sama kasur pasien malam-malam jalan sendiri. Dan si bapak juga nitip, kalau emang nanti hawanya tiba-tiba jadi panas atau kaki mereka ngerasain kayak nginjek duri di sepanjang jalan, disuruh buru-buru keluar aja dari situ. Takut malah kenapa-napa di dalam sana. Terus gak ada orang yang tahu. Apalagi jarak dari dalam ke gerbang depan tuh lumayan jauh. Udahlah Bastian sama Adit iya aja dan mereka nyebrang jalan terus ngelewatin portal karena memang kebetulan gak ditutup pagar tinggi. Nah lu tau gak Nat, Moy, baru juga masuk nih ke semacam bagian depan rumah sakitnya, tiba-tiba hujan turun. Pelan-pelan tapi cuma beberapa detik, habis itu langsung deras. Mau gak mau Bastian sama Adit neduh dong di sana kan. Udahlah mereka udah nyampe nih masuk ke dalam rumah sakitnya. Mereka ngelilingin tuh si rumah sakit Ibnu Sina ini sambil terus ngerekam ala-ala ngevlog gitu. Sebenarnya meskipun terbengkalai, tapi kondisi gedungnya tuh nggak yang rusak-rusak banget Nat, Moy. Cuman emang rumput-rumput liarnya pada tinggi. Nah karena nggak ngeliat ada hal-hal aneh di sana, si Bastian ini ngide buat gimmick-gimmickan gitu. Kayak dia ngejar sosok, lari kesana kesini, terus pura-pura ketakutan karena Biar seru ya. iya, karena kayak ya ngapain juga gue ngevlog pengennya horor tapi nggak ada horor-horornya gitu kan. Tapi tiba-tiba di tengah gimmick lari-larian di lorong bagian belakang rumah sakit ini, tiba-tiba mereka ini ngedengar ada suara lirih dari jauh bilang pelan-pelan. Si Bastian sama Adit langsung stop tuh di situ tuh, saling lihat-lihatan. Dan bener aja, ingat kan kondisi itu masih hujan di luar walaupun udah agak-agak nggak deres nih ya di saat itu ya. Tapi tiba-tiba hawa di sekujur badan mereka itu tuh beneran anget banget. Di beberapa titik di sekitar mereka tuh tiba-tiba kayak ada cahaya terang, terus redup, terus terang, redup lagi. Dan mereka ngelihat itu kayak bola api terbang gitu Nat, Moy. Itu Banaspati Geni. Wow. Jadi Banaspati Geni itu sebenarnya kayak semacam apa ya? Semacam serangan ilmu santet kiriman dari orang gitu katanya ya. Biasanya kalau misalkan lu ngelihat itu, tandanya bakal ada teror atau bahaya yang datang. Nah inget kan kata si penjual nasi goreng tadi, ini tuh tempat suka dijadiin buat tempat ngilmu. Iya. Makanya wajar aja kalau ada sosok si Banaspati ini. Dan mungkin hawa panas yang tadi bisa dibilang datangnya dari si Banaspati ini. Ya. Dan setahu gue nih ya, Banaspati Geni itu sumber kekuatannya tuh perasaan takut manusia. Jadi katanya nih, semakin takut orang yang ngelihat penampakan Banaspati ini, si sosok atau wujud Banaspati ini tuh malah akan semakin gede dan semakin membara gitu loh. Dan bener aja, kata Bastian juga sama. Bola api yang terbang ini pindah ke berbagai ruangan dan makin lama makin gede juga kobarannya. Anjir. Di situ Bastian sama Adit tuh udah mulai nggak standby megang kamera lah karena saking ketakutan. Takut juga kalau misalkan api yang terbang ini bisa ngebakar kameranya mereka. Karena dia ini posisinya di lorong bagian belakang rumah sakit, jadi mereka perlu lari agak jauh biar bisa keluar dari rumah sakit itu kan. Bastian sama Adit langsung lah lari aja sambil nginget-inget jalan yang tadi mereka lewatin. Posisi lantainya tuh licin karena habis hujan. Jadi mereka nggak bisa lari kenceng-kenceng banget, takut kepleset. Pas banget di tengah perjalanan di lorong itu, lu tau nggak Nat, Moy? Masa beneran ada kasur pasien? Anjir. Udah ada di tengah lorong aja, ngadep ke depan gitu. Tadi pas mereka masuk, mereka lewat situ, gak ada apa-apa. Bastian sama Adit langsung gandengan tuh, saking mereka takutnya. Mereka coba jalan pelan-pelan, lihat ke depan lurus, gak nengok kanan kiri, sambil ngelewatin si kasur pasien ini. Nah yang ngeselinnya ya, pas banget mereka jalan di sisi kasur pasien ini, si kasurnya itu kayak ada yang narik gitu Nat, Moy. Jadi seiring mereka jalan nih, kasur pasiennya tuh juga ikut jalan. Dan pas mereka sengaja berhenti, kasurnya juga berhenti. Pokoknya ngeselin banget lah. Apalagi suara rodanya tuh kayak yang udah karatan gitu loh.
ganggu banget kan di kuping kan, creepy banget gitu suaranya. Buat gambaran aja nih ya, posisi mereka jalan itu tuh jadi karena lorongnya nggak begitu gede, kanan kirinya tuh udah selokan sama taman-taman gitu. Jadi Bastian ini berdiri di kiri, si Adit itu di sisi kanan. Mereka tuh di tengah-tengahnya dipisahin sama si kasur pasien ini. Jadi kasur pasiennya tuh bener-bener ada di antara mereka berdua. Nah di situ mereka udah takut banget lah pokoknya, keringet dingin, deg-degan, saking takutnya si Adit ini kayak nekat lari agak kencengan ninggalin Bastian. Dan si kasur pasien ini beneran makin kenceng juga larinya. Buset, bener kenceng gitu lah. Bener aja. Lantai lorong kan licin tuh ya. Adit kepleset lah di situ. Dia kepleset sambil megang kasur pasien ini, sambil nahan biar nggak terlalu jatuh gitu kan. Cuman karena emang dia kepleset lumayan agak kenceng nih, si kasur pasien ini juga jadi kedorong sama si tangannya Adit. Tadinya dia kayak pengen nyoba buat pegangan, malah kedorong. Kebayang kan? Iya. Jadi kasur si roda ini tuh kayak kelempar maju aja gitu loh. Pas banget itu semacam pertigaan ujung lorong. Jadi kalau belok ke kanan itu bisa diarahin buat balik ke lobi rumah sakit. Dan di tengah pertigaan itu pas banget ada pintu ruangan. Gak tahu ruangan apa. Nah si kasur pasien ini yang tadi kedorong itu tuh kelempar, nabrak kenceng ke pintu itu. Brak gitu. Si Bastian sama Adit kaget lah. Kaget dan takut juga kalau sampai ada warga yang denger, terus malah jadi masalah buat mereka berdua gitu kan. Mereka malah diomelin. Bastian pelan-pelan lah nyamperin Adit buat ngebangunin si temennya ini. Sama lecet-lecet dikit lah di tangan sama kakinya si Adit ini karena dia jatuh. Oke. Nah di sini seremnya malam itu ternyata pintu ruangan yang tadinya ketabrak itu tuh pelan-pelan kebuka Nat, Moy. Dan pas kebuka udah lebar, ternyata kalau dilihat dari bentuk bangunan dan properti yang ada di dalam si ruangan ini, itu tuh kamar mayat. Wow. Udah banyak kasur-kasur pasien di dalamnya, kasur-kasur jenazah gitu ya. Pada berantakan aja gitu posisinya. Dan di setiap kasur jenazah ini, si Bastian inget banget masing-masing emang diselimutin sama selimut tipis kasur rumah sakit gitu loh yang warna putih. Iya. Nah lu tau gak Nat, Moy? Masing-masing di selimut ini, selimut kasur jenazah itu, tiba-tiba secara bersamaan kayak keisi angin atau benda gitu dari dalam ya. Keisi, lama-lama jadi beneran berbentuk kayak agak-agak membukit gitu. Ngebentuk kayak ada orang atau kayak beneran ada mayat di dalamnya. Anjir. Nggak mungkin kan, karena rumah sakit ini udah kosong bertahun-tahun gitu kan. Meskipun kondisinya agak pincang karena luka di kaki, tapi Bastian langsung lah ngerangkul Adit buat buru-buru cabut dari tempat itu. Jadi kehadiran mereka berdua malam itu tuh seolah-olah kayak jadi ngebangunin sosok-sosok yang ada di rumah sakit itu gitu loh. Karena di sepanjang ruangan dan lorong yang mereka lewatin, mereka tuh ngelihat kayak ada sosok-sosok timbul di selimut-selimut kayak kasur-kasur gitu. Itu kayak udah pada kesebar di berbagai ruangan gitu loh Nat, Moy. Jadi kayak ada selimut-selimut nutupin badan tapi terbang melayang. Bahkan pas banget nih mereka lagi lari, itu ada selimut terbang persis di hadapan mereka. Dan Adit yang udah kesakitan tuh nggak peduli lah, dia langsung tabrakin lah. Sengaja, maksudnya kayak ya bodo amat, gue tabrakin aja nih si selimut yang terbang ini. Dan pas ditabrak, selimutnya tuh langsung jatuh gitu, nggak ada isinya. Jadi kayak jemuran jatuh gitu. Padahal tadi jelas-jelas ngebentuk ada setengah badan di dalamnya. Akhirnya untung banget mereka bisa keluar tuh dari gedung rumah sakit ini. Untung bangetnya lagi, warung nasi goreng si bapak yang tadi itu masih buka. Masih ada tuh si bapak penjualnya. Ternyata bapak ini emang sengaja Nat, Moy, belum nutup warungnya, soalnya khawatir sama Bastian dan Adit. Soalnya udah berjam-jam kok mereka gak keluar-keluar. Niatnya bahkan si bapak ini kalau 30 menit lagi mereka belum keluar, si bapak ini tuh mau nyamperin ke dalam rumah sakitnya. Cuman ya syukurlah Bastian sama Adit udah keluar gitu kan. Dan di situ Bastian sama Adit disuruh duduk dulu, tenangin diri dulu, sambil mereka pelan-pelan ceritain lah apa yang mereka lihat di dalam rumah sakit itu. Nah kata si bapak itu ya mungkin kenapa mereka digangguin ya karena mereka kesana juga niatnya iseng gitu kan. Nah baiknya si bapak ini dia nggak marah lah. Bahkan si Adit sama Bastian quote-unquote diobatin dan semacam dibaca-bacain doa, terus dikasih minum sama si bapak nasi goreng ini biar nggak diikutin sampai rumah, kata si bapak ini gitu. Jadi percobaan investigasi pertama mereka gagal lah. Sayang banget, udah capek-capek, ketakutan, bahkan sampai luka-luka juga.
Tapi ternyata nggak dapat hasil apa-apa kan. Iya sih, lagian juga sepengetahuan gue, kalau konten-konten kreator yang ngelakuin investigasi kayak gitu tuh pasti punya kayak ahli spiritualnya sendiri gitu gak sih? Biar ngehindarin mereka terjadi sesuatu gitu. Mungkin ada beberapa yang kayak gitu ya. Maksudnya biar lebih aman lah. Iya, betul. Percaya nggak percaya gitu ya sama si orang pinter ini. Ya ada baiknya juga sih buat antisipasi. Wajar sih Ibnu digangguin anjir. Kayak kita yang nggak ke tempat horor aja sering digangguin waktu pas konten kan gimana dia? Binat. Ya kalian pasti tahu lah ya, ada daerah namanya Banyuwangi kan. Kalau misalnya gua tanya bayangan lo tentang Banyuwangi, yang pertama kali lo pikirin apa, Binat? Keindahan alamnya sih. Di ujung pulau. Nah iya bener sih. Orang-orang pasti banyak banget yang mikir kayak di ujung pulau, keindahan pulaunya, pantainya bagus gitu kan. Tapi gue juga baru tahu setelah gue baca cerita ini, ternyata ada tempat bersejarah di Banyuwangi. Buat warga sekitar tuh serem banget gitu. Karena sejarah yang bisa dibilang ini akhirnya saling beririsan atau berkaitan sama kebudayaan Jawa juga. Jadi di salah satu desa di Banyuwangi ternyata ada yang dipercaya sebagai tempat tinggal atau rumahnya si Semar. Tahu Semar nggak lo? Iya, Semar Wayang kan? Iya, Semar Wayang. Ini kalau misalnya ada yang belum tahu, gambaran dikit ya. Jadi kayak Semar Wayang itu tuh perutnya bulat banget kayak buncit, kayak tergolong pendek juga, kayak proporsi badan bagian atas sama bawahnya tuh beda gitu. Mulutnya senyum tapi matanya tuh sembab terus. Rambutnya tuh kayak ada kuncung di ujungnya gitu. Yang ngalamin kejadian ini namanya Maya. Nah Maya ini kebetulan punya hobi backpackeran. Nah sama kayak tadi gue bilang, emang salah satu top tier orang-orang kenapa ke Banyuwangi kan emang karena pemandangannya bagus gitu. Itu juga yang dipikirin sama Maya. Akhirnya Maya jalan lah ke Banyuwangi. Intinya tuh si Maya nyampe ke Banyuwangi masih sehari sebelum check-in penginapan. Jadi kayak emang salah lihat tanggal gitu lebih. Nah, jadi harusnya dia misalnya kayak harusnya mulai itu tanggal 15 liburannya, tapi tanggal 14 ternyata dia udah harus ke sana. Masih ada hamin 1 hari, ya mau nggak mau dia harus tetap berangkat lah. Pas sampai Banyuwangi itu sekitar subuh, waktunya tuh masih panjang banget karena dia harus check in ke hotel yang dia emang udah booking. Itu kan besok siang jam 12 tuh. Maya coba nanya-nanya lah ke warga lokal, rekomendasi wisata yang bagus sana gimana, karena dia gabut gitu hari ini. Dapatlah dia rekomendasi dari warga lokal, katanya ada salah satu wisata namanya Bukit Mondoleko. Bukit Mondoleko. Iya. Oke. Nah katanya Bukit Mondoleko itu tuh spot fotonya tuh bagus-bagus, terus juga ada kayak bumi perkemahannya gitu. Akhirnya Maya mikir, daripada gue bingung mau kemana dan udah siang, ya udah mumpung masih seger nih, masih terang mataharinya jelas, akhirnya di jalan tuh ke bukit sana. Pas nyampe sana emang enak banget Bihnat, anginnya dingin, kondisi rindang, banyak hamok-hamok gitu kayak bergelantungan di pohon. Intinya kayak adem lah gitu suasananya. Ada satu hal yang bikin Maya pada saat itu tuh rada nggak ngeh. Dia ngira itu tuh warga sekitar. Jadi kata Maya, dari dia jalan masuk ke area bukit sampai ke jalan ke tengah, dia tiap di jalan tuh kayak disambut gitu Bihnat, sama bapak-bapak atau ibu-ibu gitu. Mukanya udah pada tua, terus ibu-ibu bapak-bapak tuh selalu bilang kayak monggo gitu, sama kayak mempersilahkan si Maya gitulah buat masuk. Tapi anehnya, mereka itu, si Maya ngelihat orang-orang sana tuh kayak pakaiannya tuh aneh banget. Kayak pakai pakaian kain coklat Jawa zaman dulu gitu loh, pakai belangkon kayak di film-film gitulah. Udah tuh Maya tuh di situ jalan terus sambil kayak ngebalas salam sama ke orang-orang ini. Maya tuh nggak kepikiran apa-apa lah, karena dia mikir juga masih pagi, masih siang gitu kan, nggak gelap jadi nggak serem lah. Pas dia tahu kalau di bukit sana tuh ada hammock yang disewain, disewalah sama si Maya ini. Dia manjat tuh pohonnya pelan-pelan, terus tiduran tuh mermin mata di salah satu hammock di sana. Pokoknya suasana tuh enak banget lah kata si Maya. Apalagi kondisi bukit pagi itu tuh beneran kayak nggak begitu rame, yang sewa hammock pun juga baru dia doang. Sampai pelan-pelan tuh dia kebangun karena dia ngerasa dan dia dengar ada kayak suara lonceng gitu dari jauh. Pas dia buka matanya pelan-pelan, dia kaget. Tiba-tiba hammock yang ada di sekeliling dia tuh kok kayak full kepake semua gitu, kayak ada yang tidur di atasnya. Padahal Maya sebelum merem, dia sadar banget kalau yang nyewa hammock itu tuh masih dia gitu. Terus kata Maya, dia bilang kayak pelan-pelan dia ngeliat kayak ada kepala gitu ngintip keluar dari hammock masing-masing gitu.
Pas dia lihat kepala-kepala itu tuh kayak kepala sosok anak-anak cewek kecil gitu. Rambutnya pakai konde semua, tatapannya kayak ngarah ke satu titik, yaitu ke arah sudut bukit. Ini gue nggak tahu ya kalian bakal percaya atau enggak. Pokoknya yang gue baca dari cerita Maya adalah katanya di ujung bukit ke arah sana ada kayak rombongan orang jalan full pakai pakaian tradisional, jalan pelan-pelan di belakang kayak semacam kereta kencana gitu. Kayak kereta-kereta kesultanan dan rame banget Nat. Maya tuh nggak mikir negatif, bahkan Maya mikirnya kayak, oh mungkin apa kayak ada kirap budaya ya, makanya rame gitu. Karena penasaran, akhirnya dia mutusin buat turun dari hammock dan ngikutin tuh ke arah rombongan itu, arahnya kemana. Maya jalan aja keluar area bukit sambil nginget-nginget ntar arah baliknya kemana. Jadi letak daerah Bukit Mondoleko itu kebetulan berbatasan langsung sama salah satu desa namanya Desa Seragi. Nah ternyata di Desa Seragi inilah yang ternyata dipercaya sama orang-orang buat tempat tinggalnya si Semar itu. Lingkungannya sebenarnya kayak pedesaan pada umumnya, banyak rumah, banyak warga desa, ada yang jalan gitu. Jalan-jalan sampai akhirnya dia masuk ke semacam hutan. Dari pertama kali masuk hutan, dia tuh udah kayak ngerasa ada yang aneh. Anehnya tuh lebih ke kayak nggak tahu ya, hawa di sana tuh kata Maya tuh beda banget. Hutannya tuh beneran kayak nggak ada kehidupan. Terus makin dalam masuk, semakin dia kayak ngedenger suara jelas ada gamelan Jawa gitu dimainin. Gak selang lama, Maya tuh kaget banget pas ngeliat ke arah depan. Rombongan kereta kencana itu berhenti pas banget di depan kayak semacam bangunan gede di tengah hutan gitu. Bersih, bagus, sama kayak dilapisin emas gitulah. Terus si rombongan ini kayak yang pakai pakaian adat itu pelan-pelan ngebuka jalan buat mempersilahkan Maya masuk ke dalam ruangan itu. Maya inget jelas banget, dia tuh dari dalam bangunan kayak ada yang keluar nyambut dia. Pas keluar, dan ternyata Nat, itu adalah wujud sosok pria tua pendek, perutnya gede banget ke depan kayak buncit, senyumannya lebar banget kayak hampir nyentuh kening, tapi matanya tuh beneran kayak sembab bengkak gitu. Nah, ngeh kan lo yang tadi gue bilang itu adalah ciri-ciri Semar. Bisa jadi yang Maya lihat emang beneran Semar gitu. Si sosok Semar ini kayak mempersilahkan Maya masuk ke dalam rumahnya. Jujur Maya tuh takut banget, tapi dia nggak enak lah karena udah dipersilahkan kayak gitu kan nggak mungkin kabur, nggak sopan kan. Akhirnya Maya terimalah tawaran itu dan dia masuk tuh ke rumah si Semar ini. Kata Maya rumahnya tuh gede banget, tapi secara bangunan atau bentuk arsitektur itu tuh kayak beneran pendopo atau kayak kerajaan zaman dulu kayak di film-film gitulah. Dan ada kali tiap 30 menitan Maya tuh cuma duduk tatap-tatapan sama si sosok ini, nggak ngomong apa-apa. Lu bayangin aja Nat, lu duduk lama tapi cuma tatap-tatapan sama sosok yang nggak tahu apa, yang serem banget, ya pasti serem banget lah rasanya kan. Nah gak gitu lama, tiba-tiba Maya kayak kedengeran ada yang ngajak ngomong Maya, gak tahu siapa. Tapi bahasanya tuh kayak bahasa semacam kayak pakai bahasa Krama Inggil gitu, bahasa Jawa yang halus banget. Maya beneran gak bisa nangkep apapun ucapannya, ngejawab pun juga gak ngerti gitu. Karena badan Maya tuh bener-bener ngerasa mual tiba-tiba. Maya pusing soalnya katanya tuh hampir semua benda pusaka atau perhiasan emas yang ada di rumah itu tuh mengkilap dan bener-bener bikin nyelawin matanya si Maya. Maya tuh langsung aja lah pamitan ke sosok ini. Dia lari cabut ke arah desa tadi dan bener aja Nat, di tengah perjalanan waktu pas dia mau cabut ke arah desa, dia tuh muntah tuh di hutan itu. Dan dari muntahan makanan yang dikeluarin sama Maya, dia ngeliat kayak ada bentuk mencurigakan gitu. Ini jorok sih, tapi karena penasaran akhirnya Maya ambil. Dan tahu nggak, ternyata katanya Maya, muntahan yang Maya keluarin dari perut itu tuh dia ngeliat tiba-tiba ada kayak semacam keris kecil gitu Nat. Tapi gagangnya itu berbentuk wayang Semar. Kaget lah di situ si Maya kan. Ditambah kaget lagi karena waktu pas dia nengok ke belakang ke arah bangunan tadi, bangunannya itu tuh udah hilang. Dan semua rombongan yang dia ikutin itu pun juga hilang. Bener-bener kayak cuma ada pohon-pohon tua doang gitu. Fix lah di situ Maya sadar kalau dia tuh disasarin sama makhluk halus. Tapi kan dari awal gue bilang tuh dia kan sensitif. Nah Maya tuh gak ngerasa apa-apa. Bahkan dia ngerasa kayak hal-hal kayak gitu tuh gak ngeganggu dia gitu. Nah long story short, Maya tuh coba cabut dari daerah itu keesokan harinya. Dia tetap jadi ngejalanin liburan keliling-keliling di pantai di Banyuwangi. Keris kecil yang dia muntahin pun juga masih disimpan sama Maya, tapi bungkusnya dia pakai tisu dan dimasukin ke dalam tas dia, takut kenapa-napa. Dan selama beberapa hari Maya liburan di Banyuwangi, ternyata tuh dia rutin banget ketemu sama salah satu tour guide di sana. Dan tau gak Nat, si tour guide itu bilang kalau sosok Maya tuh kayak memancarkan karisma gitulah buat orang awam, buat orang luar. Orang ini nanya ke Maya tuh pakai jimat atau pakai benda apa, kok bisa berkarisma banget gitu. Terus dilatih lah sama Maya benda keris kecil itu. Si tour guide ini langsung kaget dan bilang kayak, oh berarti mbak ini termasuk orang-orang terpilih.
Nah si Maya bingung lah kayak kenapa orang terpilih gitu kan. Intinya akhirnya jelasin lah sama si tour guide ini. Jadi di Banyuwangi, tepatnya di desa Seragi itu ada makam kuno, namanya makam Kemangi. Makam ini tuh dipercaya sama warga sekitar sebagai kuburan tokoh pewayangan Jawa, si Semar ini. Dan si Semar ini dipercaya juga jadi sosok yang menjaga desa itu. Katanya istana Semar itu tuh bisa dilihat untuk orang-orang terpilih aja, orang-orang yang dikasih kelebihan lah sama Tuhan. Nah di sini berarti Maya salah satunya, karena kan Maya bisa ngeliat si bangunan itu kan. Iya. Dan bener juga Bihnat, si tour guide ini nambahin, katanya si Maya itu tuh dapat semar mesem, jimat yang bisa dipakai orang buat nambah pesona, karisma, atau apapun di dalam dirinya. Dan semar mesem itu beneran dikasih sama si sosok wayang itu, si Semar itu ke Maya. Oh anjir. Ya emang terpilih sih, cuman gimana ya, agak-agak 50-50 sih. Seneng atau enggak ya jadi terpilih kayak gitu ya. Iya. Soalnya urusannya sama makhluk halus kan Bi. Mm-mm. Muy, tadi di mana Muy daerahnya? Di daerah Banyuwangi.